hasil pingitan Kartini yang membuahkan ini tadi emansipasi itu? Ya, sebetulnya kalau kita tarik di situasi saat ini ya Pak Titis, ya. Jadi kita ini hari ini sedang mengalami apa yang disebut pembatasan skala besar gitu ya, PSBB. Nah, ya. Itu ternyata ketika kita ada di rumah, kreativitas itu sangat muncul. Malah timbul. Jadi sebenarnya saya tertarik tadi sebenarnya statement Pak Apung ketika mengatakan di dalam pingitan, dalam situasi feodal, tapi kok malah justru kreatif gitu ya. Nah memang justru apa ya, kalau orang dulu itu mengatakan orang itu bisanya itu karena kepepet gitu. tapi itu aja ini aja dulu. Tapi saya ingin menarik kepada sejarah yang lebih jauh dari sekedar sejarah Kartini ya, tentang kepemimpinan perempuan ya. Saudara, jumpa lagi dengan saya Titus Triwibowo dalam acara Jalan Budaya. Kali ini kita akan membahas tentang Kartini, sang inspirator. Begitu Kartini sebagai seorang yang menginspirasi siapapun, sampai W.R. Supratman menuliskan lagu Ibu Kita Kartini. Kali ini tamu kita adalah Bapak Apung Purwanto, seorang sejarawan. Selamat sore Pak Apung. Dan juga dosen muda dari kalangan generasi muda, Ibu Maria Madalena Widiantari. Selamat sore, selamat datang. Baik, kita masuk pada sesi pertama. Saya ingin dari Pak Apung sendiri, sejarah tentang Kartini ya begitu melegenda, itu menurut Pak Apung bagaimana Pak Apung menginspirasi bagi Pak Apung maupun generasi muda? Saya sebetulnya tidak begitu kenal dengan Kartini. Oh gitu ya. Kita semua itu kan begitu ya. Kartini itu ibunya apa? 19 ya. Abad 20 itu sudah pada ujungnya sekarang masuk abad 21. Jadi kita mengenalnya itu bagi sejarah serta cerita-cerita yang bertumpuk, berlapis dan sebagainya. Tapi yang jelas Kartini itu berasal dari Jawa Tengah, daerah Para Rembang, daerah yang kalau secara geografis itu merupakan daerah pantai yang panas. Biasanya orang pantai, orang daerah panas itu mempunyai dorongan untuk mengubah daerahnya itu menjadi supaya dia bisa hidup dengan baik, dengan enak, bukan baik, dengan enak, nyaman. Nah, itu yang jelas. Yang menarik dari Kartini adalah dia wanita. Ini yang menjadi melegenda itu sebenarnya, yang melegendakan, artinya yang membuat dunia populer itu kita punya utang pada orang Belanda. Andai kata Kartini tidak sekolah, artinya tidak mendapatkan pendidikan secara Belanda, secara Eropa, mungkin beliau tidak mempunyai bekal untuk bisa sebagai pemikir, sebagai inspirator untuk menggantang. Itu harus kita akui, fakta memang demikian itu. Karena mendapatkan pendidikan inilah dia berkesempatan untuk membaca buku-buku yang akhirnya buku-buku itu bisa masuk ini yang harus kita juga, sehingga waktu-waktu yang lalu seringkali kita membaca itu sangat penting. Salah satu contohnya adalah apa yang telah dilakukan oleh Ibu Kartini. Untuk gelarnya Raden Ajeng Kartini itu karena beliau putra daripada seorang bapak dari perkawinan namanya. Saya kira saya tidak perlu menerangkan
Iya, sudah menjadi milik umum. Sudah umum tahu gitu ya. Hanya yang perlu digarisbawahi, yang perlu diperhatikan, yang diwariskan, diururi, bukan diururi sebenarnya, diurep-urep, itu adalah semangatnya dan pemikirannya yang kita dan sampai sekarang. Di antaranya yang terkenal adalah emansipasi wanita. Jadi kesejajaran antara perempuan dengan laki-laki itu yang sampai sekarang ini masih terus diperjuangkan, karena memang abad-abad yang lalu sampai sekarang itu masih terjadi dan sekarang pun masih terjadi itu. Nah, yang menarik dari sekian banyak ini adalah dia seorang perempuan yang asalnya dari Jawa. Masih ada lagi yang menarik, berasal dari kalangan bangsawan yang terkenal dengan ketertutupan idealistik. Jadi kalau seorang perempuan yang sudah masanya akan mendekati perkawinan, sudah dianggap kedewasaan, dia akan dikungkung dalam suatu tempat, dalam suatu lingkup yang tidak mudah untuk berbuat di pinggir gitu. Nah, istilahnya di dalam Jawa itu istilah Jawa. Nah, karena pingit itu tidak ada di dalam kamus bahasa Indonesia, memang itu asalnya dari sini. Nah, ini yang menarik itu pingitan ini loh. Pikirannya itu bisa mengembang. Akhirnya keluar, bisanya keluar. Dari kata tidak ada orang Belanda yang kita tidak tahu. Itu salah satu yang saya ingat sampai sekarang. Terima kasih Pak Abu. Tentang hasil pingitan Kartini yang membuahkan ini tadi emansipasi itu, Buria. Jadi inspirasi dari pingitannya itu sendiri bagaimana menurut Buria itu? Ya, sebetulnya kalau kita tarik di situasi saat ini ya Pak. Iya. Jadi kita ini hari ini sedang mengalami apa yang disebut pembatasan skala besar gitu ya, PSBB. Nah, ya. Itu ternyata ketika kita ada di rumah, kreativitas itu sangat muncul. Malah timbul. Jadi sebenarnya saya tertarik tadi sebenarnya statement Pak Apung ketika mengatakan di dalam pingitan, dalam situasi feodal, tapi kok malah justru kreatif gitu ya. Nah memang justru kalau orang dulu itu mengatakan orang itu bisanya itu karena kepepet gitu. Tapi itu hanya ini aja dulu. Tapi saya ingin menarik kepada sejarah yang lebih jauh dari sekedar sejarah Kartini ya, tentang kepemimpinan perempuan ya. Saya beberapa waktu yang lalu ya, sekitar 2 atau 3 hari yang lalu, yang membaca tulisan dari Dalai Lama yang berharap kepemimpinan global ke depan itu akan lebih banyak dipimpin oleh perempuan. Nah, ini menarik sekali. Jadi kalau kita tarik kepada Kartini tadi, sejarah Kartini yang dia kemudian membaca dan seterusnya gitu ya. Memang betul bahwa literasi itu luar biasa penting. Kita contohnya begini. Ya, ketika Dalai Lama mengatakan saya berharap nanti sekitar 30 atau sampai 60% kepemimpinan di dunia, kepemimpinan global itu akan dikuasai oleh perempuan. Itu karena dia pertimbangannya itu sebetulnya sederhana sekali. Nanti tidak akan ada perang, nanti tidak akan ada persaingan yang penuh dengan kekerasan, tidak ada pertarungan perang dagang dan sebagainya gitu ya. Karena perempuan itu dikonotasikan justru lebih kepada karena kelembutannya, kasih sayangnya begitu ya. Dan dunia hari ini membutuhkan itu. Nah, ini di satu sisi ya. Ini yang membuat men-trigger saya untuk kemudian menarik kembali ke sejarah evolusi manusia. Kita harus kembali ke sejarah evolusi manusia. Ketika di masa lalu, ketika masih sejarah waktunya pemburu-pengumpul gitu ya, dulu masih prasejarah zaman dulu ya. Perempuan dan laki-laki ini sebetulnya ada pembagian tugas yang sangat jelas. Jadi perempuan itu karena kodrat reproduksi dia ada di lingkup domestik. Jadi sehingga dia itu naluri yang tumbuh atau otak yang berkembang itu adalah otak melindungi, otak menjaga, otak memelihara. Nah itu yang muncul di situ. Kemudian yang laki-laki itu sudah di luar
di kawasan di luar rumah ya, di publik ya, berburu, mencari makan dan sebagainya, termasuk membuatkan rumah dan seterusnya. Nah, para perempuan ini ketika dia harus merawat, karena dibuat situasinya itu membuat dia sangat tergantung kepada orang lain. Karena dia harus memelihara anaknya, melindungi anaknya. Nah, untuk membutuhkan makanan dia harus membutuhkan bantuan dari tetangga dan sebagainya. Itu komunal, menjadi sosok yang komunal. Jadi dia ikatan dengan kelompok-kelompok sosial itu menjadi sangat lebih kuat pada diri perempuan daripada laki-laki. Nah, ini adalah pertimbangan-pertimbangan yang kemudian membuat evolusi otak manusia itu terlatih untuk terutama perempuan ya, terlatih untuk yang pertama melindungi, menjaga ya di ranah domestik, kemudian bekerja sama dengan orang lain. Nah, kalau kita tarik kemudian pada sisi kepemimpinan perempuan hari ini adalah hal yang diperlukan. Ini adalah hal yang diperlukan. Jadi ada pemeliharaan, ada kasih sayang, ya, cinta kasih sayang, kita menghindarkan perang dan sebagainya. Terus kemudian ada kerjasama, jangan perang lagi, kekerasan itu luar biasa sudah lewat masanya. Harusnya sudah lewat. Kita sebetulnya kalau misalkan berpikir mengenai kemaslahatan umat, mestinya hal-hal yang seperti itu, persaingan dan sebagainya itu sudah harus selesai. Nah, itulah kenapa kemudian ini yang saya baca dari Dalai Lama kemarin, ternyata pertimbangannya seperti itu. Nah, itu yang kita nanti mungkin diskusinya akan lebih menarik kalau misalkan kita tarik kepada nilai-nilai yang diwariskan oleh Kartini tadi. Iya, terima kasih Bu Ria. Demikian tadi pemirsa telah disampaikan oleh Bu Ria bagaimana wanita atau perempuan akan bisa menjadi pemimpin dunia. Pak Apung, komentar sedikit tentang yang disampaikan Pak Bu Ria tadi. Ya, memang kenyataannya memang alurnya demikian. Saya juga senang karena berdasarkan fakta sejarah yang berjalan, wanita mempunyai pegang peranan yang semakin lama semakin dominan, walaupun jalannya itu seperti siput, perlahan, tapi pasti, tapi ada kepastian. Hanya ini perlahan-lahan, seperti misalnya Inggris, perdana menterinya kan pernah, kemudian Filipina pernah presiden, bahkan Indonesia pun pernah. Nah, ini perlahan-lahan semuanya itu. Hanya saja seringkali riak-riak penghalang, riak-riak yang mengganggu itu mesti ada. Nah, bagaimana memuluskan jalan, kemudian bagaimana bisa menjadikan supaya nantinya bisa seperti yang diharapkan, seperti apa yang diberikan oleh itu tergantung pada pemikiran yang sampai sekarang itu bisa dikatakan memajukan peradaban atau kebudayaan yang seharusnya arahnya ke situ. Sayang memang dunia ini masih banyak dikuasai oleh pemimpin ya meskipun wanita tapi juga ingin berkuasa, bukan ingin hidup nyaman bersama. Nah, sampai sekarang saya juga enggak, belum pernah dengar pemimpin dunia itu mengatakan begini, sekarang ini virusnya kayak mbok iyo toh, oleh guys senjata itu sudah selesai. Mari kita membuat senjata untuk memusnahkan segala virus. Mari kita memusnahkan segala hal yang bisa membuat manusia itu jadinya hancur. Sampai sekarang tidak ada yang ngomong gitu. Saya tunggu. Bahkan Sri Paus dari lama dulu juga agak gitu. Dulu ada malaria, udara ya. Itu masih ada terus gitu. Untuk biaya dana untuk membuat senjata pembunuh sesama itu dibuatkan dihilangkan, tapi dibuat menghadapi virus itu. Dan ini lebih memanusiakan manusia. Ini loh yang membuat manusia itu sebetulnya. Benar kalau wanita memang sebaiknya itu, karena memang kodratnya, arahnya kehidupan itu memang. Tapi ya itu dalam masa-masa sekarang belum bisa sekarang karena
arus budaya mungkin, kalau mungkin nggak tahu ya abad berapa kita nggak hidup sudah nggak ada anak cucu yang mungkin akan merasakan menjadikan peran ya, ya. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan lagi, mungkin nanti Buya bisa memberikan langkah-langkah apa yang untuk tadi mempush peran wanita di dalam kepemimpinan dunia. Akan kita lanjut nanti di dalam sesi berikutnya.